Dokter Sugeng ini pakar DNA apa pakar bola? Sekarang kok tiba-tiba menganalogikan nasab ini seperti pertandingan bola. Dokter Manahem sebagai wasit. Kemarin diundang di Banten mau ada pertandingannya malah nggak datang. Gimana? Artinya wasitnya sudah dicopot. Mestinya kalau memang wasit datang kemarin itu malah nggak datang. Kemudian ada juga Pak Dokter ini bicara tentang apa bahasanya ya? Bukti kalau seseorang itu adalah seorang akademik ya. Jadi dicari di Google. Misalnya Dr. Sugeng Sugiharto terdaftar namanya. Terus saya tidak terdaftar ya, saya bukan siapa-siapa. Gus Romel juga tidak terdaftar ya, KRT Fakih juga tidak terdaftar. Mungkin kesalahan Gus Romel dulu karena ngebully KRT Fakih itu bicara DNA tapi bukan pakar DNA. Bahkan ketika dicari di Google Scholar ya, diketik namanya malah nggak keluar pakar apa gitu. Ya Aventador ya juga tidak keluar. Ya kalau mau ditarik ke situ, coba ketik Haji Imaduddin di profiling Google Scholar juga nggak keluar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Semoga kita semua Allah jadikan orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Apapun kita, berbeda dengan perbedaan apapun haplogrupnya atau halogrupnya, sebagai sesama muslim kita saling mendoakan satu sama lain. Amin. Allahumma amin. Saya salut kepada Dr. Sugeng Sugiharto. Beliau itu gentle menyebut nama saya gitu. Beda dengan satunya di mana kalau live itu selalu bilang ada yang nyinyir, lalu menarasikan katanya ada pertanyaan di mana itu pertanyaan saya. Kenapa nggak sebut nama saya? Ada Zaini nyinyir gitu ya. Selalu begitu. Padahal setahu saya yang satunya lagi ini setiap bikin konten itu cuma saya yang mereaction, yang membantah. Terus dia live berikutnya menjelaskan ada yang nyinyir. Ya siapa lagi kalau bukan saya, sebut saja gitu ya, nggak apa-apa ya. Salut kepada Dr. Sugeng ini. Tetapi Dr. Sugeng ini pakar DNA apa pakar bola? Sekarang kok tiba-tiba menganalogikan nasab ini seperti pertandingan bola gitu. Dokter Manahem sebagai wasitnya. Kemarin diundang di Banten mau ada pertandingannya malah nggak datang. Gimana? Artinya wasitnya sudah dicopot. Mestinya kalau memang wasit datang kemarin itu malah nggak datang. Cuma begini, saya membahas nasab itu sudah lama sekali ya. Dan awal-awal saya membaca bagaimana tulisan Kiai Haji Imaduddin, bagaimana tulisan yang membantah, apa kelemahan tulisan yang membantah, apa kelemahan tulisan Kiai Haji Imaduddin. Kita bicara, kita komparasikan. Itu saya dulu diamini oleh banyak orang sebagai wasit. Saya netral. Dan ketika saya itu lebih membela Kiai Haji Imaduddin, semakin tinggi saya sebagai orang yang netral. Ketika mulai saya pertegas sikap, artinya saya menyatakan nasabnya sah, saya langsung dianggap berpihak. Jadi wasit pun, nah ini sudah pola Pak Sugeng ya, ini jadi bukan bola, mungkin bedanya bola dengan pertarungan nasab ini. Jadi kalau orang bicara, apalagi seperti Pak Manahem ini bicara satu sisi aja, itu bukan wasit ya, bukan wasit, tapi tim kesebelasan Pak Kiai Haji Imaduddin ya, jelas ya. Jangan ada dusta di antara kita lah. Ya termasuk Pak Sugeng lah. Wasit dari mana gitu. Pertandingan siapa yang tanding juga kok tiba-tiba jadi wasit gitu. Kemudian ada juga Pak Dokter ini bicara tentang apa bahasanya ya? Bukti kalau seseorang itu adalah seorang akademik ya. Jadi dicari di Google. Misalnya Dr. Sugeng Sugiharto terdaftar namanya. Terus saya tidak terdaftar ya, saya bukan siapa-siapa. Gus Romel juga tidak terdaftar ya, KRT Fakih juga tidak terdaftar. Mungkin kesalahan Gus Romel dulu karena ngebully KRT Fakih itu bicara DNA tapi bukan pakar DNA. Bahkan ketika ditarik di Google Scholar ya, diketik namanya malah nggak keluar pakar apa gitu. Ya Aventador ya juga tidak keluar. Ya kalau mau ditarik ke situ, coba ketik Haji Imaduddin di profilingnya sekolah Google Scholar juga nggak keluar Pak. Jadi pemain utamanya saja nggak terdaftar kalau mau pakai itu standarnya gitu ya. Ya kenapa? Karena nggak tahu. Mungkin karena memang tidak membuat tulisan yang standar sehingga masuk di situ atau apa. Jadi ya saya tidak masuk, ya Haji Imaduddin juga tidak ada di situ. Kalau yang ada malah Profesor Dr. Ahmad Zahro ya. Dan itu lagi dikritik habis-habisan itu kayaknya oleh pendukungnya Kiai Haji Imaduddin. Bahkan ketika Kiai Nur Ihya ya, dan Kiai Nur Ihya juga tidak ada di Google Scholar itu, nggak ada ya. Itu ketika dimunculkan, ketika ada narasi-narasi Profesor Ahmad Zahro ini yang mungkin ditanggapi atau apa, saya nggak terlalu menyimak ya. Dibuat di thumbnail di kontennya Kiai Nur Ihya itu komentatornya luar biasa itu. Profesor abal-abal, Profesor Jalur Sogo, Profesor bodoh ya.
dan dipuji. Kiai Nurhia ini yang alim gitu. Profesor Ahmad Zahro itu orang goblok saja tahu dia orang alim. Kalau mau bicara kredit poin pendidikannya, profesor, guru besar Sunan Ampel Surabaya, jurus kategori fikih. Artinya itu orang pintar ya. Oh tapi kan fikih bukan nasab. Kiai Madudin memang nasab. Marilah kita mengukur itu sesuai dengan keadaan. Jangan tiba-tiba baru datang menyorot dari satu persoalan langsung membuat teori. Jadi kalau masalah netral wasit itu sudah bahasa lama Pak ya, sudah bahasa sampah itu sudah lama sekali ya. Jadi sudah tidak bisa kita dikelabui dengan bahasa-bahasa begitu ya. Jadi poinnya ya nggak ada poinnya karena saya menyimak kontennya Dr. Sugeng juga poinnya ya di situ ya. Katanya itu bukan tidak netral tapi itu sebagai wasit yang bicara apa adanya. Ya bagus ya. Semua orang itu berhak merasa. Saya tahu satu kaidah itu kulun yadai ittisola laila wa laila la tukiru bidalik. Semua memang merasa saya punya koneksi dengan Laila, saya kekasihnya Laila, saya punya ini, saya bagian ini, saya di situ. Tetapi tidak dikonfirmasi oleh kenyataan. Artinya Lailanya menolak, itu bahasa orang Arab dulu ya. Artinya memang seringkali kita itu mengedepankan apa yang kita rasa. Dan ya, celakanya di YouTube ya, nanti ada komentator-komentator yang pro itu ya mendukung sekali gitu ya. Siapapun orang, sehebat apapun, kalau sudah tidak seperti yang mereka inginkan, tidak seperti yang mereka dukung, auto goblok, auto bodoh. Nggak mau tahu profesor, nggak mau tahu siapa, pokoknya bodoh. Kalau profesor, abal-abal, sogo. Itulah mentalitas komentator-komentator yang, ya saya tidak usah memetakan pro siapa. Atau ini tidak bicara ilmu, ini bicara standar berpikir dasar saja. Kalau cuma membantah masalah analogi bola, ya saya tidak perlu bantah ya silahkan kalau menurut Pak Dr. Sugeng begitu. Tetapi bagi saya itu bukan wasit, tapi pemain ya, pemain di sebelah ya. Kalau wasit setidaknya bicara apa sih data yang menguatkan? Tidak pernah satupun bicara tentang apa yang menguatkan Ba'alawi, tapi langsung diserang di bagian yang melemahkan. Bahkan ada satu yang belum pernah dijawab. Sebetulnya data yang eksternal Ba'alawi ini maksudnya apa? Apa harus data dari manuskripnya orang Kristen? Harus ada dalam kitab Injil? Harus ada orang Kristen yang menulis Ba'alawi itu, Ubaidillah itu putra Ahmad? Coba cari yang paling sahih yang dijadikan sampel DNA, Ibnu Toba atau Azaidiyah atau mungkin juga Said Mahdi atau yang 5 yang pernah disebutkan oleh siapa namanya itu, siapa yang sering naik yang bicara DNA itu, saya lupa ya namanya ya. Adalah pokoknya yang 5 sampel yang dia jadikan itu, mereka itu nasabnya dibicarakan di kitab eksternal apa enggak? Kenapa? Karena yang mensejajarkan nasab Ubaidillah dengan Rasul itu Pak Dr. Manahem Ali. Dia bilang ini kita sejajarkan dengan nasab Rasulullah. Artinya telaahnya ditelaah dengan gaya mentelaah nasab Rasulullah. Itu siapa yang bicara begitu? Pak Dr. Manahem Ali. Ya mungkin mereka sudah terbiasa ya. Ada satu lagi yang merasa ini sudah seperti dakwah Rasulullah. Walaupun sudah ada bukti mukjizat masih ada yang tidak percaya. Apalagi ini cuma pembuktiannya lewat studi pustaka dan genetik. Ya wajar aja ada yang menolak. Kok enak sekali gitu ya. Jadi kalau mau menjatuhkan satu kelompok itu kita merasa paling benar, kita cari yang padanan yang tidak bisa diingkari, yaitu dakwah Rasul. Atau kalau kita ingin menguji keabsahan standar nasab seseorang, kita pakai standar yang paling tinggi, standar nasab Rasul. Luar biasa. Jadi kitab-kitab nasab itu usang semua, sampah semua itu. Harus ada standar baru, ada data sezaman, ada sumber eksternal. Kalau enggak, terputus. Atau kalau enggak ya hanya untuk diyakini saja, tidak boleh dibicarakan kepada orang lain. Ya silakan Pak ya, silakan. Allahumma hadina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.